Ya, Lukas pasal 24, hari Selasa tanggal 23 Desember 2025. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ini lanjutan dari Lukas pasal 23 dan masuk pasal 24. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, siapa ini mereka? Kita lihat di Lukas pasal 23 ayat 55 dan ayat 56a. Di situ dituliskan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan tadi kita sudah baca di perikop selanjutnya terakhir dari Lukas 23 ayat 56b tentang kebangkitan Yesus digabungkan dengan Lukas 24 perikop yang pertama mengenai kebangkitan Yesus. Jadi yang pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Mereka ini adalah perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Nah, bagaimana mereka tahu tempat Yesus dikubur? Karena mereka mengikuti terus waktu Yusuf dari Arimatea mengambil mayat Yesus, waktu dia pergi menghadap ke Pilatus minta mayat Yesus, menurunkannya dari kayu salib dan dikapani dengan kain lenan, dibaringkan dalam kubur. Nah, murid-murid perempuan ini, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, mengikuti semua apa yang dilakukan Yusuf dari Arimatea, sehingga mereka bisa melihat di mana Yesus dikuburkan dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Nah, ini kalau nggak diikuti, mana mereka tahu ya di kuburan mana Yesus dikuburkan. Dan ini perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Yesus, mengikuti sampai di mana Tuhan Yesus dibaringkan, mayatnya dibaringkan. Nah, setelah selesai beristirahat pada hari Sabat, nah pagi-pagi benar, kita nggak tahu jam berapa subuh ini pagi-pagi benar. Biasanya orang kan kalau pagi-pagi itu masa enak-enaknya tidur, tetapi mereka, perempuan ini bayar harga. Perempuan-perempuan yang bangun pagi-pagi benar, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan, tujuannya untuk pergi membalur tubuh Yesus, mayat Yesus dengan rempah-rempah. Nah, waktu mereka tiba di depan kubur, di ayat kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, di pembacaan, karena ini dituliskan juga di kitab Matius, di kitab Markus, di situ kita lihat bagaimana mereka bercakap-cakap ya, bagaimana cara kita nanti menggulingkan batu karena besar sekali di sana. Tetapi di kitab Lukas ini nggak diceritakan di situ, tetapi yang mereka dapati langsung di situ batu yang sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, ketakutan mereka, gimana caranya kita bisa masuk ke kubur karena ada batu besar yang digulingkan di depannya di situ, nggak ada yang tolong kita, tidak ada yang terjadi. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, tidak ada, malah batu itu sudah terguling dari kubur saat mereka tiba. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, di mana sebelumnya mereka lihat bagaimana Yesus dibaringkan di dalam kubur itu. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka masih termangu-mangu, kenapa sampai ini batu terguling sendiri, terus mayat Yesus tidak ada lagi, mereka tidak temukan. Mereka termangu di sana, dan tiba-tiba sekonyong-konyong ya ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ini ketakutan perempuan-perempuan melihat dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan, sehingga mereka tidak berani melihat. Mereka menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, ini perkataannya, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, karena dalam pikiran mereka Yesus mati, mereka lihat Yesus dibaringkan mayatnya. Tetapi mereka tidak ingat bahwa Yesus sudah berkata, pada hari ketiga Dia akan bangkit. Sehingga ini dua malaikat, dua orang yang berdiri dekat mereka itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, jadi pergi ke kubur, kalau di kubur itu orang mati yang ada di kuburan, bukan orang hidup. Nah, mereka datang mencari Yesus di sana untuk merempah-rempahi mayatnya. Ayat 6, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Perkataan-perkataan Yesus bisa dilupakan. Ini murid-murid Yesus pun sendiri. Bahkan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, mereka juga lupa perkataan Yesus. Nah, kita pun dalam hidup kita banyak sekali kita lupa. Jadi perlu terus-menerus kita mohon Roh Kudus untuk ingatkan kita, atau kita saling mengingatkan dengan teman-teman, dengan saudara, dengan rekan-rekan sepersekutuan atau siapa, saling mengingatkan supaya kita jadi ingat. Karena ada hal-hal yang dilupa. Nah, ini mereka lupa karena ada hal-hal yang diperhatikan. Mereka memperhatikan kesedihannya karena Yesus berkata akan menderita, akan mati. Tetapi perkataan akan bangkit pada hari ketiga itu mereka enggak ingat lagi. Nah, kalau mereka ingat, pasti mereka tidak akan datang cari Yesus di kuburan. Kalau mereka ingat, mereka akan mencari Yesus yang dibilang, "Aku akan mendahului kalian ke Galilea." Nah, di sini malaikat ini mengingatkan mereka kembali, "Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Kiranya Roh Kudus mengingatkan kita juga janji-janji apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Karena saat kita ingat janji Yesus menghadapi kenyataan yang ada, ini murid-murid perempuan-perempuan yang ngikutin Yesus, fakta di depan, mereka lihat mayat Yesus dibaringkan di kuburan, tapi mereka lupa ada janji Tuhan setelah 3 hari akan bangkit. Tetapi sudah lupa akibat dari kesedihan mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, sehingga lupa janji Tuhan di situ. Nah, kiranya dengan perkataan dua orang malaikat ini juga sampai kepada kita hari ini. Roh Kudus kiranya mengingatkan kita perkataan-perkataan Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan janji, supaya kita tidak mencari Dia di antara orang mati di kuburan, tetapi mencari Dia di antara orang yang hidup. Artinya tidak melihat fakta. Mereka perempuan-perempuan ini melihat fakta Yesus mayatnya dikuburkan, dibaringkan di dalam kubur. Nah, fakta-fakta yang ada di dalam hidup kita juga yang kita lihat, kita bisa dengan iman melihat bahwa ada kebangkitan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap berharap, mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita menghadapi ujian-ujian kehidupan yang kita hadapi. Dan ini yang membuat beberapa perempuan ini mereka mengingat kembali perkataan Yesus. Ayat 8, "Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain." Jadi mereka pulang ke tempat mereka berkumpul dan menceritakan kepada 11 murid ini kan yang disebut sebagai rasul.
Yudas sudah tidak ada ya, sudah menjual Yesus, jadi tinggal 11 dan saudara-saudara yang lain. Mereka ceritakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar di kubur Yesus. Nah, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Mereka sampaikan semua. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan itu. Rasul-rasul sendiri pun tidak percaya apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan ini. Padahal Yesus juga sudah memberitahukan 3 kali pemberitahuan untuk penderitaan Yesus, dan setiap kali Yesus menyampaikan selalu diakhiri dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ini murid-murid, rasul-rasul yang sangat dekat dengan Yesus pun tetap tidak percaya apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Nah, ayat 12, sungguh pun demikian. Jadi sungguh pun tidak percaya, Petrus bangun juga. Jadi di antara ketidakpercayaannya, Petrus tetap bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Petrus pun, dia di antara percaya atau tidak percayanya, dia bangun, dia cepat-cepat pergi ke kubur. Dia lihat memang tidak ada mayat Yesus lagi. Tetapi yang dia pikirkan sesudahnya dia akan pergi, bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira telah terjadi? Tidak ingat lagi yang betul-betul perempuan itu sudah sampaikan semua, bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang dia sudah sampaikan kepada mereka sebelumnya. Petrus pun masih bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Belum percaya langsung, oh iya benar ya, Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelumnya, dia sudah bangkit. Perikop berikut, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dalam situasi seperti itu ada murid-murid perempuan yang sudah mengatakan Yesus bangkit, malah 2 orang murid ini pergi meninggalkan Yerusalem, pergi ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Nah, kalau 7 mil itu kurang lebih 11 km jauhnya dari Yerusalem. Nah, ini kan ditempuh dalam perjalanan jalan kaki. Berapa lama ya kalau 11 km berjalan untuk sampai di kota di kampung Emmaus. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Yang dipercakapkan adalah kisah tentang Yesus yang ditangkap, disalibkan, dan nanti ada murid-murid perempuan yang datang berkata bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa ada malaikat Tuhan yang menyatakan kepada mereka. Jadi mereka bercakap-cakap tentang itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada Yesus yang datang mendekati, jadi mereka bertiga sekarang jalan bersama-sama. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada yang menghalangi mereka. Saya belajar dari mentor dan Ibu Rohani yang membagikan tentang pengertian ini. Yang menghalangi mata mereka adalah ketakutan dan kesedihan. Itu yang menghalangi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Padahal ini Yesus yang sebelumnya selalu bersama-sama dengan mereka, tetapi di dalam pikiran mereka fakta ada, Yesus sudah mati, Yesus sudah disalibkan dan mati dan sudah dikuburkan. Sekalipun sudah ada perempuan-perempuan yang datang bilang Yesus sudah bangkit, tapi pikiran mereka masih di fakta yang mereka saksikan sendiri. Mereka tidak mempercayai yang apa perempuan-perempuan yang melihat sendiri malaikat yang menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di antara orang mati, dia hidup. Dan itu yang membuat sesuatu inilah yang menghalangi mata mereka, ketidakpercayaan, ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan, semua itu yang menghalangi mereka sehingga tidak dapat mengenali Dia. Dalam hidup kita ada Yesus, selalu ada, Dia setia, tetapi
dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita, banyaknya hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita tidak sadar lagi bahwa Yesus datang berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca, atau pas kita dengar khotbah di gereja, atau pas buka YouTube dan ada khotbah di situ kita dengar. Tuhan berulang kali berkata, jangan takut, percaya saja, kamu akan selamat. Kita terlalu melihat fakta di depan sehingga mengalahkan firman Tuhan yang mengajak untuk jangan takut, kita tinggal dalam ketakutan. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kita terus mau untuk memberikan kita keberanian untuk mempercayai Dia, karena betul mentor saya ngajarin bagaimana itu fakta adalah racun iman. Jadi fakta itu membuat iman kita bisa teracuni, karena fakta di depan mata berbeda dengan apa yang kita harapkan, belum kita lihat, karena iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, sebenarnya sudah ada murid perempuan yang melihat bahwa Yesus bangkit, tetapi mereka tidak mempercayai di sana. Jadi kita belajar untuk supaya mata hati kita tidak terhalang untuk mengenal Yesus, Roh Kudus yang berbicara kepada kita untuk singkirkan ketakutan, singkirkan kekhawatiran, dan percaya dengan apa kata firman Tuhan. Bagaimana dengan iman, Tuhan sanggup melakukan banyak hal yang tidak mungkin bagi manusia saat orang di depannya percaya kepada Dia, mempercayai apa kata Tuhan. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jadi Yesus bertanya apa yang mereka percakapkan, ya, padahal Yesus sudah tahu sekali semuanya, tetapi Yesus tanya, dan bahkan mereka bilang, oh, engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem bahkan tidak tahu apa yang terjadi, karena viral sekali, heboh ya semua tentang penangkapan Yesus, penyaliban Yesus, semuanya diperbincangkan oleh masyarakat. Dan katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini Yesus, mereka katakan yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Ini murid-murid Yesus sendiri katakan bahwa dia adalah seorang nabi. Padahal sebelumnya waktu Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku? Karena ada yang bilang, oh mungkin Elia, atau mungkin banyak yang mereka duga-duga, tetapi Petrus sudah bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ini muridnya kembali bilang dia adalah seorang nabi. Bukan lagi mereka mempercayai sebagai Mesias. Ya, mereka katakan yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Kenapa sampai mereka tidak percaya semua yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini? Kenapa mereka tidak percaya semua yang Yesus sudah katakan? Ada di sini, di ayat 24 bagian terakhir ini. Tetapi dia tidak mereka lihat. Yang dikatakan beberapa teman kami, ada Petrus tadi kan yang berlari, dan ada yang lainnya di kitab yang lain, ada murid yang lain yang berlari di situ untuk melihat ke kubur.
tetapi dia, Yesus, huruf besar di sini, dia tidak mereka lihat. Banyak sekali murid-murid Yesus pun, rasul pun tidak percaya kalau memang Yesus sudah hidup, sudah bangkit. Karena apa? Mereka tidak melihat dia. Banyak sekali orang baru percaya saat melihat bukti, saat melihat oh iya sudah ada di depan, baru percaya. Dan ini kita lihat murid-murid terdekat Yesus pun, rasul-rasul pun tidak percaya karena mereka tidak melihat dia. Yesus berkata kepada Thomas, ya, waktu Thomas bilang, aku baru mau percaya kalau saya bisa taruh jariku ke dalam lubang di tangannya, lubang paku. Dan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita hari ini tidak melihat, tetapi kita baca kebenaran firman Tuhan melalui Injil-Injil yang dituliskan, melalui inspirasi daripada Tuhan, dari Roh Kudus untuk orang yang menuliskan. Dan itu bagian kita, mau mempercayai sekalipun tidak melihat, ataukah juga tidak mau percaya karena tidak melihat. Nah, ini yang murid-murid Yesus lakukan. Mereka tidak melihat Yesus pada saat itu di depan mata mereka, sehingga mereka tidak mempercayai. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, ia ini Yesus yang berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Para nabi sudah katakan semua. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Supaya Yesus masuk dalam kemuliaannya, dia harus melewati penderitaan. Kita hari ini sebagai pengikut-pengikut Yesus, kalau kita melewati penderitaan, kita tahu kita mengikuti jejak Yesus. Melewati penderitaan supaya dia dimuliakan lewat kehidupan kita. Kalau semua baik-baik aja, oke-oke saja semua, tidak ada masalah dalam hidup, tidak ada penderitaan, orang akan merasa ya kekuatanku sendiri sehingga aku seperti ini. Tetapi saat melewati penderitaan dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong, kekuatan manusia tidak bisa tolong, di sanalah penderitaan yang orang akan berseru di dalam kesesakan kepada Tuhan. Dan di sana kita bisa melihat benar-benar kemuliaannya dinyatakan, karena impossible, tidak mungkin lagi menurut manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sanalah namanya dimuliakan. Dan ini Mesias sudah melewatinya terlebih dahulu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Penderitaan-penderitaan yang kita lewati hari ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita dimurnikan, memang penderitaan karena mungkin kesalahan kita sendiri, atau ada juga untuk benar-benar Tuhan dimuliakan, dinyatakan melalui kehidupan kita saat kita terus mempercayai dia bahwa dia sanggup lakukan segala sesuatu untuk menolong kita, saat kita terus mencari dia dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh mempercayai dia. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus jelaskan semua yang sudah tertulis mengenai dia. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak maksakan untuk tinggal sendiri. Yesus menerima saat diajak, saat diundang, seperti kita saat kita undang Yesus untuk datang memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Saat itu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Yesus tidak paksakan dirinya untuk datang di dalam hidup kita, tetapi dia ada di situ saat kita mau menyambut dia, kita mau mengundang dia untuk datang dalam hidup kita. Dia menerima. Di sini Yesus masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita perlu mengundang Yesus untuk dia mau tinggal di dalam kehidupan kita.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kebiasaan Yesus, hanya Yesus yang melakukan ini, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Seperti waktu dia memberi makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang, dia memberikan perjamuan untuk murid-muridnya, dia mengambil roti selalu mengucap syukur, mengucap berkat kepada Bapaknya dan memberkati roti itu. Dan saat itulah baru mata kedua murid ini terbuka, tetapi Yesus telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mereka sudah rasakan bagaimana hati mereka berkobar-kobar saat Yesus berbicara dengan mereka, tetapi mereka belum sadar saat itu. Hanya mata mereka dicelikan, terbuka saat Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memberikannya kepada mereka. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka tidak tinggal di Emmaus, mereka langsung bangun. Ini udah malam ya. Mereka bangun langsung balik kembali ke Yerusalem, berkumpul kembali mendapati ke-11 murid yang lain, ke-11 rasul. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka balik kepada murid-murid yang lain, mengkonfirmasi memang kami sudah ketemu Yesus. Dia telah bangkit kembali. Yang dikatakan perempuan-perempuan itu benar. Yesus sudah bangkit. Perikop berikut, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, setiap kali saat kamu masuk ke dalam sebuah rumah, sampaikan damai sejahtera ke dalam rumah itu kepada semua yang ada. Ini Yesus sampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini murid-murid ketakutan, pikir hantu, padahal baru-baru tiba ini dua yang bilang Yesus memang bangkit, kami ketemu, tapi masih tidak percaya, masih takut murid-muridnya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu, di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Keraguan-raguan murid-murid masih ada, mereka belum percaya. Sampai Yesus bilang, ini bukti, lihat, aku yang disalibkan ada lubang ini, lihat di tanganku, di kakiku, raba, memang aku yang ada di sini, bukan hantu. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ternyata karena girang pun orang bisa tidak percaya ya, belum percaya. Ini ayat 41 dikatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya. Jadi bisa tidak percaya karena girang juga. Ternyata murid-murid tadi ada karena ketakutan, keterkejutan, tetapi ini juga dalam kegirangan pun mereka belum percaya. Nah, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, gak bilang sudah lihat bukti, ini lubang di tanganku, di kakiku. Yesus minta makanan, karena hantu gak minta makanan, tidak makan ya. Ini Yesus minta makanan, adakah makanan padamu, pada kalian di sini, dan diberikan sepotong ikan goreng. Dan Yesus mengambil dan memakan sepotong ikan goreng itu di depan mata mereka. Untuk membuktikan, jadi murid-muridnya butuh pembuktian sekali, sangat mau untuk
pembuktian bahwa memang Yesus yang di depan mereka yang bangkit. Padahal mereka sudah lihat bagaimana kuasa Yesus sebelumnya. Nah, kalau dia sudah perkatakan akan bangkit, mereka belum percaya juga sekalipun sudah di depan mata mereka. Sekalipun sudah memperlihatkan lubang di kaki dan tangannya. Nah, ini ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Hanya saat Tuhan Yesus melalui Roh Kudus membuka pikiran kita supaya kita bisa mengerti apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Ia membuka pikiran mereka. Kiranya Roh Kudus buka pikiran kami, hati kami untuk kami mengerti isi firman-Mu, isi kitab suci, supaya kami bisa tahu perintah-perintah-Mu dan Roh Kudus menolong kami untuk mempraktekkannya dan menghidupinya, mempercayai sekalipun kami tidak melihat, supaya kami percaya dengan iman segala yang dituliskan di dalam kitab suci dan belajar dari situ, karena segala tulisan yang Tuhan ilhamkan itu bermanfaat untuk ngajarin yang kita belum tahu, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus yang membuka pikiran murid-murid saat itu, dan saya berdoa untuk pikiran kita juga saat kita membaca firman Tuhan supaya kita bisa mengerti. Ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Pertobatan dalam nama Yesus, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ada janji Tuhan akan mengirimkan pengganti, Roh Kudus yang akan menggantikan Yesus, tetapi mereka perlu ada waktu untuk menunggu, tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Perpisahan murid-murid dengan Yesus. Yesus naik ke surga, tetapi murid-muridnya dipenuhi dengan sukacita. Mereka sangat bersukacita. Ada janji bahwa Tuhan akan mengirimkan, Bapa akan mengirimkan apa yang dijanjikan kepada mereka. Yesus yang akan mengirimkan, dan mereka pulang ke Yerusalem sangat bersukacita, sekalipun berpisah dengan Yesus yang naik ke surga, tetapi sukacita memenuhi hati mereka setelah bertemu langsung dengan Yesus. Yesus memberkati mereka, mengangkat tangan untuk berkat buat murid-muridnya, memberikan kuasa. Kalau kita lihat di kitab Matius bagaimana Yesus memberikan kuasa dan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa murid. Yang sama dituliskan di ayat 47 ini, bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Melalui dimuridkan, Yesus memuridkan murid-muridnya selama 3,5 tahun, dan murid-muridnya rasul-rasul yang sudah belajar sesudahnya nanti mereka yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sampai kepada kita hari ini. Perintah-perintah, pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan kepada muridnya dapat juga tiba kepada kita hari ini, bagi setiap orang yang mau untuk dimuridkan oleh Yesus melalui
pelajaran-pelajaran hidup di dalam firman-firman-Nya, melalui orang-orang yang Dia sudah pilih, yang sudah menghidupi kebenaran-kebenaran-Nya, rasul-rasul sudah menghidupi bersama dengan Yesus, belajar di sana, dan kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa juga membaca kebenaran firman Tuhan, belajar dari kehidupan Yesus, dan diberikan pengertian-pengertian melalui pertolongan Roh Kudus yang membuka pikiran kita. Karena saat kita baca firman tanpa dibukakan oleh Roh Kudus pengertiannya, kita tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Demikian pembacaan pada hari ini. Kita sudah menyelesaikan kitab Lukas. Puji Tuhan, semua hanya karena anugerah-Nya. Kiranya semua dari pasal 1 sampai pasal 24 ini tidak ada satupun firman-Nya yang kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala apa yang diperintahkan kepadanya, kepada firman yang sampai kepada kita semua yang membaca dan mendengarkan dan merenungkan, dan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada setiap firman itu bagi masing-masing kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.